Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar sahabat semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah dan diberikan kesehatan serta kemudahan dalam setiap langkah. Hari ini, saya punya sebuah kisah yang mungkin tak terduga. Sebuah cerita tentang seorang kakek yang berani melangkah ke dunia kelam demi sebuah tujuan besar. Apa yang akan terjadi ketika ia berhadapan langsung dengan bos besar yang tak tersentuh hukum? Temukan jawabannya, dan ikuti kisah ini sampai selesai. Karena yang terjadi sungguh di luar dugaan. Di pojokan rumah tua itu, di antara dinding-dinding kusam yang sudah mulai pudar warnanya, kakek duduk termenung. Angin berembus pelan, membawa sisa-sisa debu yang sudah lama menempel di sela-sela kayu yang lapuk. Dari dalam sana, ia mendengar sayup-sayup keluhan warga, cerita yang semakin hari semakin seragam, tentang anak-anak muda yang tertarik ke dalam jebakan digital, tentang keluarga-keluarga yang kehilangan harta dan ketenangan karena judi online. Desah napasnya pelan, tetapi berat, seolah setiap helaannya adalah tarikan beban yang semakin menekan. Pak Tua, kau pikir kita bisa apa? Dunia sudah berubah. Orang-orang sudah terseret jauh ke dalam pusaran ini, ujar seorang tetangga muda yang sering berkunjung. Kakek hanya diam, tetapi matanya berbicara, mengirimkan tatapan tajam yang penuh makna. Dunia mungkin berubah, tetapi prinsip tetap ada di hatinya. Apakah kau tahu betapa dalam pengaruh ini, nak? Seperti angin malam yang membawa penyakit di udara. Kau tidak melihatnya, tapi begitu kau merasa, sudah terlambat untuk kembali, kata kakek, suaranya rendah, namun penuh kekuatan. Di balik layar itu, ada yang lebih besar, lebih kelam. Mereka yang tidak terlihat, tetapi mengendalikan segalanya dari bayang-bayang. Dan aku tak bisa membiarkan ini begitu saja. Tetangga muda itu tertawa pelan. Apa yang bisa dilakukan seorang kakek seperti Anda? Mereka yang ada di balik layar itu bukanlah orang-orang biasa. Mereka memiliki uang, kekuasaan, dan segalanya yang membuat mereka tak tersentuh. Kakek tersenyum tipis, senyuman yang sulit diartikan, seolah menyimpan rahasia yang terlalu besar untuk dibagikan. Ia sudah mendengar cukup banyak cerita tentang bos besar di dunia judi online ini. Nama-nama yang hanya dibicarakan secara berbisik. Orang-orang yang disebut-sebut memiliki kekuatan untuk mempengaruhi siapa saja dan apa saja yang ada di dunia maya. Tidak semua kekuatan ada pada mereka, jawab kakek dengan nada rendah. Selama ada seseorang yang berani menatap bayangan itu dan menantangnya, kekuatan itu akan terpecah. Dan, nak, pernahkah kau berpikir bahwa kadang, bayangan itu sendiri takut pada cahaya kecil yang tak terduga? Seketika, angin yang berembus terasa dingin, dan seolah semua suara lenyap dari sekitar mereka. Dalam sekejap itu, tetangga muda itu sadar bahwa di hadapannya berdiri bukan sekadar seorang kakek biasa, melainkan seseorang yang membawa bekas luka dari perjalanan hidup yang jauh lebih kelam dan penuh teka-teki. Dulu, sebelum dunia digital ini lahir, aku pernah melihat orang-orang yang berusaha mengendalikan dunia nyata dengan cara yang sama, ujar kakek, suaranya kini lebih berbisik, lebih rahasia. Mereka mencoba menyentuh apa yang tak terlihat, tapi mereka lupa, tak semua yang tak terlihat bisa mereka kuasai. Aku pernah menghadapi mereka, di tempat-tempat yang tak terbayangkan. Tatapan kakek menyeratkan cerita-cerita yang tidak pernah diceritakan, masa lalu yang ia simpan dalam diam. Ia tahu bahwa dunia judi online bukanlah sekadar permainan angka di layar. Ini adalah dunia gelap di mana kejahatan merajalela di balik senyum-senyum manis dan tawa palsu. Dan lebih dari itu, ia tahu bahwa setiap hari, semakin banyak orang terperangkap dalam jeratnya. Kau tahu, nak, bahkan serigala yang paling haus darah pun takut pada sesuatu yang lebih besar darinya. Dan dalam dunia ini, aku tahu betul, ada cara untuk membuat para serigala itu merasa dingin, sangat dingin, katanya, dengan nada tegas yang tidak bisa diabaikan. Tetangga itu terdiam, dan sesaat kemudian ia bertanya, apakah kau ingin menantang mereka, Pak Tua? Kakek hanya mengangguk pelan, penuh keyakinan. Aku tidak memilih untuk hidup dalam bayang-bayang ketakutan. Jika ada sesuatu yang mengancam dunia ini, akulah yang harus maju. Kilatan-kilatan dari masa lalu berputar dalam pikiran kakek, seolah lampu-lampu buram yang menyala satu persatu di lorong-lorong gelap ingatannya. Dulu, ia tidak selalu menjadi sosok sederhana seperti sekarang. Dalam masa mudanya, dia adalah bagian dari kekuatan tersembunyi negara, seorang agen intelijen yang hidupnya penuh rahasia dan misi berbahaya. Ada luka tersembunyi di balik raut wajah tenangnya. Luka yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang pernah berjalan di tepian antara hidup dan mati. Duduk di sudut ruangannya yang remang, kakek memutar kembali ingatan itu seperti sebuah film lama. Ia teringat hari-hari ketika dirinya berhadapan dengan orang-orang yang memiliki kekuasaan dan pengaruh besar.
Mereka bukan hanya sekadar pelanggar hukum biasa, melainkan manusia yang mengendalikan kekuatan besar dengan senyum dingin dan tangan besi. Di mata mereka, semua yang terlihat adalah cermin dari kekuasaan, gumamnya pada diri sendiri, mengenang pertemuannya dengan para kriminal kelas atas yang penuh tipu daya. Mereka yang ia kejar dahulu juga terobsesi dengan uang, kekuasaan, dan dominasi. Suatu ketika, seorang teman lama, rekan sejawatnya dalam operasi intelijen, bertanya dengan nada setengah tertawa, "Apa yang membuatmu masih bertahan, sementara yang lain sudah lama meninggalkan permainan ini?" Kakek hanya mengangkat bahu kala itu, tersenyum tipis. "Bagiku, hidup adalah tentang apa yang kita tinggalkan, bukan tentang apa yang kita ambil," jawabnya dengan sederhana. Kini, setelah bertahun-tahun berlalu, ia tersenyum lagi mengingat percakapan itu. Jalan yang ia pilih bukanlah jalan yang dipenuhi oleh gemerlap dan kebanggaan. Ia memilih jalan sunyi, jalan yang meninggalkan jejak di hati tetapi tak terlihat oleh mata. Dalam kesederhanaannya, ia memegang erat sebuah prinsip, bahwa setiap orang punya tanggung jawab untuk menjaga yang benar. Suara ketukan di pintu memecahkan lamunannya. Seorang pemuda berdiri di ambang pintu, salah satu dari mereka yang mengenal kakek sebagai sosok tua sederhana, tetapi tidak pernah benar-benar tahu siapa dia. "Kakek, ada rapat warga malam ini tentang dampak judi online di desa. Mereka bilang, anak-anak makin terjebak. Dan mereka pikir, kita harus berbuat sesuatu." Kakek menatap pemuda itu, mengangguk pelan. "Ya, kita harus," jawabnya tanpa ragu. Kakek sadar, jalan di depannya kembali memanggil. Ini bukan sekadar tentang nasib desa, tetapi tentang melawan sesuatu yang lebih besar, lebih kelam. Baginya, perjudian online adalah wajah baru dari kejahatan lama yang pernah ia hadapi di masa mudanya. Namun, ia tahu kali ini musuhnya lebih tersembunyi, lebih berbahaya, dan lebih licin. Ini bukan hanya permainan uang, ini adalah permainan kekuatan dan pengaruh yang mengendalikan banyak orang dari balik layar. Di balik pandangannya yang tenang, kakek merasa nyala tekadnya kembali membara. Dia sudah tidak lagi muda, tetapi jiwa intel yang ada di dalam dirinya tidak pernah benar-benar padam. Ia tahu cara berburu dalam bayang-bayang, cara mengendus jejak tanpa terlihat, dan cara menghancurkan sistem dari dalam. Malam itu, kakek berdiri sendiri di tengah kegelapan, memandang jauh keluar jendela rumahnya. Seolah memantapkan niat, ia berbisik pada dirinya sendiri, "Sekali lagi, aku akan masuk ke dalam bayang-bayang. Bukan demi ketenaran atau kehormatan, tetapi demi mereka yang tak punya daya melawan." Angin malam berhembus, seolah turut menyetujui janjinya. Pandangannya kini fokus, penuh tekad. Ia sudah memutuskan, malam-malam panjang tanpa tidur akan kembali ia hadapi. Dan di balik senyum damainya, dia tahu betul bahwa ia akan membawa pulang kemenangan dari dunia gelap ini, seperti yang dulu selalu ia lakukan, untuk melindungi orang-orang yang tidak pernah tahu siapa dirinya sesungguhnya. Malam itu, langkah kakek membawanya ke sebuah tempat yang jarang sekali ia kunjungi, apalagi di usia senjanya sekarang. Di hadapannya berdiri sebuah klub malam, bangunan besar dengan lampu neon yang berkedip-kedip, musik menghentak dari dalam, dan deretan mobil mewah yang parkir di pintu masuknya. Ia mengamati semua itu dengan sorot mata yang tajam, penuh kalkulasi, seolah mengukur setiap detail yang ada di sana. Kakek mengenakan pakaian sederhana, kaos tua dengan celana kusam yang membuatnya terlihat seperti sosok asing di tengah kerumunan orang-orang berpakaian glamor. Namun, baginya, penyamaran ini adalah senjatanya. Penampilannya yang sederhana dan usia senja adalah tameng yang sempurna. Siapa yang akan mengira seorang pria tua lusuh datang ke klub malam bukan untuk bersenang-senang, tetapi dengan misi rahasia yang lebih berbahaya daripada sekadar hiburan? "Apa kabar, Kek?" Seorang petugas keamanan di pintu masuk bertanya dengan nada mengejek saat melihat kakek mendekat. "Klub ini bukan tempat untuk orang seusia Anda. Mau mencari cucu yang hilang, ya?" Kakek menanggapi ejekan itu dengan senyuman kecil yang samar. "Kadang, anak muda sepertimu perlu diberi pelajaran soal kesopanan, Nak," katanya pelan, nyaris berbisik. Petugas keamanan itu tertawa, tidak menyadari bahwa pria tua di hadapannya ini bukan sembarang orang. Tanpa curiga, ia membiarkan kakek melangkah masuk. Kakek tahu persis di mana harus duduk dan kapan harus bergerak. Dalam setiap gerak-geriknya, ia menyembunyikan niat tersembunyi yang tidak dapat dilihat oleh mata telanjang. Di dalam klub malam itu, lampu-lampu berwarna menyala-nyala, membentuk suasana penuh semangat dan gemerlap. Namun, di balik keceriaan itu, ada bisik-bisik, transaksi, dan konspirasi yang terjadi di sudut-sudut gelap ruangan. Kakek mengamati semuanya dengan seksama, mencari tahu keberadaan sang bos besar judi online yang menjadi targetnya.
Setelah beberapa menit mengamati, akhirnya kakek melihatnya. Seorang pria berpakaian mewah dengan perhiasan mencolok di leher dan pergelangan tangan. Ia duduk di area VIP dengan pengawalan ketat di sekelilingnya. Wajahnya dipenuhi senyum arogan, seolah-olah ia menguasai seluruh tempat itu. Inilah orang yang membuat kehidupan banyak orang hancur. Inilah sang bos besar yang hidupnya dikelilingi oleh kemewahan hasil dari perjudian online yang membuat kakek merasa muak. Jadi ini orangnya, kakek berbisik pada dirinya sendiri. Suaranya tenggelam di tengah riuhnya musik. Dengan hati-hati, kakek mendekati meja VIP tersebut, berhenti beberapa langkah dari sana. Ia tahu, pendekatannya harus dilakukan secara perlahan, penuh perhitungan. Terlalu cepat, dan ia akan dicurigai. Terlalu lambat, dan ia akan kehilangan kesempatan. Ia harus menunggu momen yang tepat. Salah satu pengawal bos besar melihat kakek dan langsung menatapnya dengan tatapan tajam. "Hei, Pak Tua, apa yang Anda lakukan di sini? Ini bukan tempat untuk Anda," seru pengawal itu dengan nada mengancam. Kakek tetap tenang, lalu mengangkat bahu dengan sikap acuh tak acuh. "Tidak bisakah aku duduk sebentar? Nah, kakiku lelah," jawabnya, sambil mengeluarkan senyuman simpul yang penuh teka-teki. Pengawal itu hanya menatapnya dengan bingung, tetapi tidak mengatakan apa-apa lagi. Kakek tahu bahwa ia sudah memasuki zona berbahaya, tetapi ia juga tahu bahwa senyum ramah dan sikap santainya adalah senjata terampuh yang dimilikinya malam itu. Beberapa menit berlalu, dan kakek terus memperhatikan bos besar tersebut dari kejauhan. Ia mengamati setiap gerakan, mencatat pola-pola perilaku sang bos. Dalam dunia intelijen, kakek belajar bahwa mengamati adalah kunci dari segalanya. Ia mencari kelemahan, celah, atau momen ketika sang bos lengah, sesuatu yang bisa digunakannya untuk mendekat. Saat malam semakin larut, akhirnya momen yang dinanti-nantinya tiba. Sang bos besar berdiri, meninggalkan mejanya menuju sebuah ruangan yang lebih privat di sisi klub. Kakek mengikuti dari jauh, memperlambat langkahnya, tetap berbaur dengan kerumunan agar tidak mencurigakan. Ia tahu, ruangan privat itu mungkin adalah tempat yang lebih aman untuk melancarkan misinya, karena kerumunan di klub tidak akan memperhatikan pergerakannya. Ketika kakek masuk ruangan tersebut, ia melihat bahwa ruangan itu berisi meja dengan beberapa kursi, dipenuhi dengan ornamen-ornamen mewah. Bos besar itu duduk sendirian, terlihat santai, sama sekali tidak menyadari bahaya yang mendekat. Seolah-olah ia adalah raja kecil di dunianya sendiri, tanpa khawatir akan ancaman apapun. Kakek menarik napas dalam-dalam, lalu melangkah lebih dekat. Pada saat itu, bos besar itu mendongak, terkejut melihat seorang pria tua yang memasuki ruangannya. "Siapa kau?" tanya bos besar dengan nada yang penuh keangkuhan. Dengan tenang, kakek menatapnya, menilai pria itu dari ujung kepala hingga kaki. "Aku hanya seseorang yang tidak suka melihat anak-anak dihancurkan oleh dunia maya yang kau kendalikan," kata kakek dengan suara yang dalam dan tenang. Sorot matanya menyala-nyala, penuh keberanian yang tidak biasa ditemukan pada seorang pria tua. Bos besar tertawa kecil, tidak menyadari bahaya di hadapannya. "Oh, jadi kau mau menguliahi aku tentang moral, Pak Tua? Maaf, tapi kau sudah terlambat. Dunia ini adalah milikku, dan orang-orang seperti kau hanyalah kenangan masa lalu." Namun, kakek tidak gentar. Dengan ketenangan yang penuh teka-teki, ia menjawab, "Mungkin kau benar, atau mungkin aku adalah akhir dari perjalananmu." Ruangan itu hening. Hanya ada gema samar dari musik di luar yang terdengar, seolah-olah dunia di luar tak lagi peduli pada apa yang sedang terjadi di dalam sini. Di satu sisi berdiri kakek dengan wajah tenang namun penuh tekad, dan di sisi lain, bos besar judi online dengan tatapan tajam penuh cemoohan. "Pak Tua, aku tidak punya waktu untuk berbasa-basi. Kau mau apa sebenarnya?" tanya bos besar itu sambil menyalakan sebatang cerutu. Asap tipis mengambang di udara, menambah nuansa tegang di ruangan tersebut. Kakek menghela napas pelan. "Aku bukan siapa-siapa, hanya seorang tua yang ingin menyelamatkan masa depan. Dunia yang kau kendalikan ini telah menghancurkan banyak keluarga, banyak anak-anak yang tidak tahu apa-apa. Kau telah mengambil lebih dari yang pantas." Bos besar itu tersenyum dingin, menghembuskan asap cerutunya tepat di depan wajah kakek. "Masa depan? Jangan konyol, Pak Tua. Di dunia ini, yang berkuasa adalah uang dan kekuasaan. Masa depan mereka sudah ada di tanganku, dan mereka suka dengan apa yang kuberikan." Kakek mendekatkan wajahnya, tatapannya tak bergeming. "Aku sudah bertemu orang-orang sepertimu. Dulu, aku mungkin sudah meninggalkan dunia ini, tetapi kali ini, aku kembali. Kau akan bertemu dengan sesuatu yang tidak pernah kau bayangkan. Ketika kau melihat dirimu di cermin,
Ingatlah satu hal, bayangan di belakangmu selalu lebih gelap. Bos besar tertawa kecil, seakan menganggap ucapan kakek hanya lelucon. Apa yang kau mau? Uang? Pengakuan? Kau pikir dengan datang kemari, seorang pria tua bisa membuatku takut? Kakek hanya tersenyum. Tidak, aku tak butuh apa-apa darimu. Aku datang untuk menghentikanmu. Tidak ada negosiasi, tidak ada penawaran. Ini bukan tentang diriku. Ini tentang orang-orang yang tidak bisa melawan. Dan aku tahu, kau hidup dalam bayang-bayang ketakutan, meski kau menyebutnya kekuasaan. Bos besar itu mulai terlihat tidak nyaman. Di balik arogansinya, terlihat sedikit keraguan di matanya. Kau pikir kau bisa menghentikanku sendirian? Kau pikir aku tidak memiliki pengawal, orang-orang kuat yang akan melindungiku? Kakek menatap lurus, lalu menjawab dengan suara rendah yang penuh ketegasan. Aku tidak datang sendirian. Aku membawa tekad dari mereka yang hidupnya hancur karena tanganmu. Kau pikir kekuatanmu tak terbatas, tetapi sesungguhnya kau lemah, hanya bertahan di balik tirai ketakutan. Sesaat kemudian, pintu terbuka, dan beberapa pengawal sang bos besar masuk ke ruangan, membawa senyum dingin dan tatapan tajam yang siap menangani kakek kapan saja. Buang pria tua ini keluar. Aku tidak punya waktu untuk meladeni orang sepertinya, perintah sang bos besar sambil kembali bersandar santai di kursinya, yakin bahwa masalah ini akan segera selesai. Kakek tidak bergerak, bahkan ketika para pengawal itu mendekatinya. Sebaliknya, ia mengangkat pandangannya, menatap sang bos besar dengan tatapan yang penuh rahasia. Kau pikir aku takut pada ancaman ini? Jika kau mengenalku sedikit lebih dalam, kau akan tahu bahwa aku pernah melewati hal-hal yang lebih mengerikan dari ini. Pengawal pertama mendekat, mencoba meraih lengan kakek untuk membawanya keluar. Namun, secepat kilat, kakek meraih pergelangan tangan pengawal itu dan menekannya dengan teknik yang hanya dimiliki seseorang dengan pelatihan tempur yang tinggi. Pengawal itu jatuh berlutut, berteriak kesakitan, sementara yang lain mundur beberapa langkah, terkejut. Siapa kau sebenarnya? Tanya bos besar itu, kini mulai terlihat gugup. Arogansi di wajahnya perlahan menghilang, digantikan oleh ketakutan yang lama tertidur dalam dirinya. Kakek melepaskan pengawal itu, lalu meluruskan bahunya. Aku hanya seorang tua yang ingin melihat akhir dari kejahatan yang kau bangun. Kau tak bisa sembunyi lagi di balik layar. Bos besar itu menyadari bahwa pria tua di hadapannya bukan sekadar orang biasa. Ia menyadari bahwa ancaman di hadapannya ini lebih besar daripada yang pernah ia bayangkan. Ia terjebak, dan untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa kekuasaan dan kekayaannya tak akan bisa menyelamatkannya. Malam itu, di klub malam yang gemerlap, kakek berdiri sebagai bayangan yang menakutkan bagi bos besar judi online tersebut. Bagi sang bos, dunia malam yang selama ini ia kuasai kini terasa lebih gelap, karena seorang pria tua telah datang membawa keadilan yang telah lama ia abaikan. Kakek berdiri dengan tegap di pintu ruang VIP yang terletak di lantai paling atas klub malam. Pintu itu menutup perlahan di belakangnya, menghalangi dunia luar. Di dalam ruangan, lampu-lampu redup memancarkan cahaya yang hampir menutupi wajah-wajah gelap yang duduk di sekeliling meja marmer. Semuanya tampak biasa, kecuali bagi kakek. Di matanya, bukan sekadar lampu-lampu mewah yang ia lihat, melainkan bayang-bayang dosa yang tertanam di dalam dinding-dinding klub ini. Bos besar, seorang lelaki bertubuh tegap dan wajah yang memancarkan kewibawaan, tengah duduk dengan santai di sofa kulit hitam. Dia mengenakan jas berkelas, dengan sebuah cerutu yang tersembunyi di antara jari-jari tangan yang besar. Tangan lainnya menggenggam gelas kristal yang berisi minuman mahal. Suasana di ruangan itu terasa penuh dengan ketegangan yang tak tampak secara langsung, seolah ada lapisan ketakutan dan kebohongan yang menutupi segalanya. Namun, bagi kakek, suasana ini sudah tak asing lagi. Ia sudah lama terbiasa berhadapan dengan individu seperti ini, orang yang merasa tak tertandingi, yang mengira bahwa uang dan kekuasaan bisa membeli segalanya. Tetapi, kakek tahu satu hal yang tidak dimiliki oleh orang seperti ini, yaitu keteguhan hati yang datang dari perjuangan hidup, bukan dari kemewahan yang mereka anggap sebagai segala-galanya. Ah, Pak Tua, bos besar berkata, memandang kakek dengan senyum sinis yang penuh ejekan. Kau datang ke sini, ke tempatku, dengan hanya membawa tongkat tua dan semangat yang pudar. Kau pikir apa yang kau lakukan akan mengubah nasibmu? Aku ini bukan orang biasa. Aku sudah menjalani segala macam kehidupan yang keras. Aku tak akan jatuh begitu saja, apalagi dari seorang kakek seperti dirimu. Kakek tidak langsung menjawab. Ia tetap berdiri di sana, tidak tergoyahkan oleh ejekan itu. Ia mengangkat tongkatnya sedikit, seperti memberi isyarat pada dirinya sendiri, dan dengan suara yang dalam namun tetap tenang,
Ia berbicara, "Kau mungkin benar, aku memang sudah tua, tapi dalam diriku ada sesuatu yang tak bisa dilawan oleh harta atau kekuasaan. Apa yang kau anggap kuat, bos, adalah sesuatu yang rapuh. Dan aku di sini untuk membuktikan itu." Bos besar terkekeh kecil, seakan tak peduli dengan kata-kata kakek. Dia melanjutkan untuk meneguk minumannya, tampak tenang seperti biasa. "Aku bukan orang yang mudah terpengaruh, Pak Tua. Kau tahu siapa aku, kan? Aku adalah seorang yang pernah dipenjara karena kejahatan besar, dan keluar dengan lebih kuat dari sebelumnya. Aku punya koneksi di mana-mana. Kau tidak akan bisa mengusik kedudukanku." Namun, bagi kakek, kata-kata itu hanya membuatnya semakin yakin bahwa pria di depannya adalah tipikal orang yang merasa tak tersentuh oleh hukum. Seseorang yang beranggapan bahwa kejahatan bisa disembunyikan di balik kekayaan dan kedudukan. "Aku tahu siapa kau, bos," kata kakek dengan nada yang lebih dalam. "Dan aku juga tahu apa yang kau lakukan. Kau pikir setelah bebas dari penjara, kau bisa kembali bebas begitu saja. Tapi dunia ini tidak seperti yang kau bayangkan. Kejahatanmu sudah terlalu lama dibiarkan. Dan malam ini, aku datang untuk mengakhiri semuanya." Tiba-tiba, suasana mulai berubah. Di luar ruang VIP, petugas polisi yang sudah lama bersiap, mulai merasakan ketegangan yang semakin memuncak. Beberapa di antara mereka tampak cemas, tubuh mereka kaku oleh rasa takut yang tak bisa disembunyikan lagi. Mereka tahu siapa yang mereka hadapi, bos besar yang memiliki sejarah kelam sebagai narapidana kelas kakap. Seorang yang memiliki kekuatan yang cukup besar untuk menundukkan siapa saja, termasuk aparat penegak hukum. Seorang perwira muda dengan wajah pucat menghampiri rekannya yang lebih senior, berbicara dengan suara pelan yang hampir tidak terdengar. "Apakah kita benar-benar siap untuk ini? Kita tahu apa yang bisa terjadi. Pria itu tidak main-main. Kita hanya punya sedikit bukti, dan dia sudah sangat berpengalaman menghindari hukum." Rekan seniornya mengerutkan dahi, merasakan beban yang berat di hatinya. "Aku tahu, tapi kita tidak bisa mundur sekarang. Ini bukan hanya soal menangkapnya, tapi soal keadilan. Jika kita takut sekarang, kita tidak akan pernah menang." Namun, ketakutan masih menghantui mereka. Mereka tahu bahwa di belakang bos besar ini, ada banyak orang yang bisa menghancurkan karir mereka hanya dengan sekali perintah. Beberapa bahkan menduga bahwa bos besar ini memiliki koneksi dalam kepolisian, orang-orang yang berada di dalam struktur hukum yang bisa saja membantunya lolos begitu saja. Ketika mereka berbisik-bisik dengan khawatir, kakek, yang tahu persis apa yang sedang mereka pikirkan, mendekati mereka dengan langkah penuh keyakinan. Matanya tajam menatap mereka satu persatu. Ada sesuatu dalam tatapannya yang membuat para polisi terdiam, seolah kakek itu memiliki kekuatan untuk meredakan semua ketakutan yang mereka rasakan. "Apa yang kau takutkan?" tanya kakek. Suaranya terdengar menantang namun penuh kebijaksanaan. "Ini bukan saatnya untuk ragu. Jika kalian mundur, kalian hanya akan memperpanjang penderitaan banyak orang. Kita sudah sampai di sini, dan kita tidak boleh berhenti hanya karena ketakutan. Keberanian bukanlah tidak merasa takut. Keberanian adalah memilih untuk bertindak meskipun kita merasa takut." Polisi senior yang tadinya ragu, kini mulai merasakan getaran semangat dalam kata-kata kakek. Perlahan, mereka mulai mengerti bahwa ketakutan mereka hanyalah halangan yang akan mencegah mereka melakukan pekerjaan mereka dengan benar. Mereka tahu bahwa ini adalah kesempatan mereka untuk menegakkan keadilan. Kakek menatap mereka dengan mata penuh keyakinan. "Kalian di sini untuk sesuatu yang lebih besar daripada diri kalian sendiri. Kalian di sini untuk orang-orang yang tidak bisa melawan kekuasaan, untuk mereka yang terbelenggu oleh kejahatan yang kalian tangani setiap hari. Jangan biarkan ketakutan menguasai kalian." Setelah mendengar kata-kata kakek, seorang perwira muda akhirnya mengangguk. "Kakek benar. Kita harus maju. Kita tidak bisa mundur." Mereka semua menyusun langkah dengan penuh keyakinan. Dengan tekad yang semakin kuat, mereka bergerak menuju ruang VIP tempat bos besar berada. Begitu kakek dan para polisi memasuki ruang VIP, bos besar yang tadinya tampak tidak tergoyahkan mulai merasakan sesuatu yang berubah. Rasa tenang yang semula ada pada dirinya kini digantikan oleh ketegangan. "Apa yang kalian lakukan? Aku tidak akan pernah dipenjarakan lagi," teriaknya, mencoba untuk bangkit dan melawan. Namun, langkah polisi sangat cepat dan terkoordinasi. Mereka segera menyergapnya, mengikat tangan bos besar dengan borgol yang keras. Sementara itu, kakek berdiri dengan tenang, mengamati proses penangkapan itu tanpa ekspresi, namun matanya memancarkan rasa puas yang mendalam. Ia tahu betul
Ini adalah momen yang telah lama ditunggu-tunggu. Saatnya tiba, bos, kata kakek dengan suara penuh wibawa. Keberanian dan keadilan tidak bisa dibungkam oleh uang atau kekuasaan. Apa yang kau bangun dengan kekuatan jahatmu, malam ini hancur di hadapanmu. Ketika bos besar dibawa keluar dengan tangan diborgol, kakek menatapnya sekali lagi. Senyum tipis muncul di bibirnya. Kita semua akan selalu dihadapkan pada ketakutan, bos. Tapi mereka yang memilih untuk melawan ketakutan itu, yang akan meraih kemenangan. Malam ini, keadilan telah menang. Dengan langkah pasti, kakek melangkah keluar dari klub malam yang kini telah sepi, meninggalkan masa lalu yang penuh kebohongan dan kejahatan, dan memasuki dunia di mana hukum akhirnya ditegakkan. Setelah penangkapan bos besar yang menguasai dunia perjudian online, kakek kembali ke desanya dengan perasaan yang campur aduk. Ia tidak merasa seperti pahlawan. Baginya, apa yang ia lakukan hanyalah bagian dari perjalanan hidup yang telah dipilihnya. Namun, meski tidak mencari pujian, dampak dari tindakannya mulai dirasakan secara nyata. Tak hanya di kota tempat ia menangkap bos besar itu, tapi juga jauh di desanya yang jauh dari hiruk-pikuk dunia kota. Desa tempat kakek tinggal adalah sebuah desa kecil yang dulunya tenang. Sebuah desa yang dihuni oleh orang-orang sederhana, dengan kehidupan yang penuh dengan kebiasaan gotong royong dan kearifan lokal. Namun, beberapa tahun terakhir, sebuah penyakit diam-diam mulai merusak tatanan kehidupan masyarakat desa, perjudian online. Dari ponsel yang tersembunyi di balik genggaman tangan anak-anak muda desa, sampai pembicaraan yang mulai berputar tentang taruhan dan permainan kasino online, perjudian mulai meresap dalam kehidupan mereka. Tak sedikit anak muda yang terjerumus ke dalam dunia gelap itu, menghabiskan uang mereka, dan merusak hubungan dengan keluarga serta teman-teman mereka. Melihat semua itu, kakek tahu bahwa dia tidak bisa tinggal diam. Hari-hari setelah penangkapan bos besar, kabar tentang keberhasilan kakek menyebar cepat di kalangan warga desa. Meskipun mereka tidak mengetahui semua detail tentang kejadian tersebut, mereka bisa merasakan perubahan yang mulai terjadi. Polisi yang datang ke desa untuk memberikan penjelasan tentang penangkapan itu membawa serta berita bahwa dunia perjudian online yang telah mencengkeram kehidupan banyak orang kini mulai dihancurkan. Anak-anak muda yang dulu terjerat dalam dunia perjudian mulai membuka mata mereka. Mereka yang sebelumnya menjadi pemimpi dengan impian untuk cepat kaya dari taruhan online kini mulai sadar akan bahaya yang telah mereka hadapi. Sebagian dari mereka mendatangi kakek, mengungkapkan rasa terima kasih mereka, serta permohonan untuk memulai hidup yang lebih baik. Salah satu anak muda, Rudy, mendekati kakek di sebuah sore hari ketika matahari mulai tenggelam di balik pegunungan. Rudy adalah salah satu dari sekian banyak pemuda yang dulu hampir kehilangan arah hidupnya karena terjerumus dalam perjudian online. Ia mengeluarkan ponselnya dengan ragu, menunjukkan beberapa permainan judi yang dulu ia mainkan. "Kakek," katanya dengan suara lembut, "saya dulu sangat tergila-gila dengan perjudian ini. Saya hampir kehilangan segalanya, pekerjaan, keluarga, bahkan harapan. Tapi setelah mendengar kabar tentang penangkapan bos besar itu, saya merasa seperti ada secercah harapan yang muncul. Saya ingin berubah. Kakek, tolong beri saya kesempatan untuk memperbaiki diri." Kakek tersenyum tipis, menepuk bahu Rudy dengan lembut. "Tidak ada yang terlambat untuk berubah, Nak. Setiap langkah kecil ke arah kebaikan adalah langkah besar menuju masa depan yang lebih baik. Kamu masih muda. Jangan biarkan kebodohan masa muda menguasai dirimu. Pekerjaan yang jujur dan hati yang bersih adalah kekayaan sejati yang akan selalu ada dalam hidupmu." Rudy mengangguk dengan penuh harap. Ia merasa seperti ada beban berat yang terangkat dari pundaknya. Ia tidak sendirian, ada banyak anak muda lain yang merasa hal yang sama. Berkat kakek, mereka kini memiliki alasan untuk kembali berjuang demi kehidupan yang lebih baik, bebas dari belenggu perjudian yang pernah menghancurkan banyak harapan. Kakek, yang seolah tidak ingin menonjolkan diri, melanjutkan aktivitasnya di desa seperti biasa. Ia kembali bekerja di kebun, memotong kayu, atau berkumpul dengan warga desa yang lain. Namun, perubahan yang lebih besar sedang terjadi di sekitarnya. Perlahan tapi pasti, anak-anak muda yang dulu terjerumus dalam dunia gelap itu mulai kembali ke jalur yang benar. Mereka mulai bekerja dengan tekun, belajar dengan lebih giat, dan memperbaiki hubungan mereka dengan orang tua dan sesama. Malam-malam di desa itu mulai terasa lebih tenang. Di kedai kopi desa, percakapan berubah dari hal-hal yang merugikan menjadi diskusi tentang masa depan yang lebih baik. Ada semangat baru yang muncul di antara anak-anak muda desa itu, semangat yang sebelumnya tampak pudar. Mereka mulai berani bermimpi kembali, tetapi kali ini, mimpi itu bukan lagi tentang cepat kaya melalui jalan pintas, melainkan tentang membangun masa depan yang jujur dan penuh arti.
Kakek merasa puas melihat perubahan ini. Meskipun ia tidak pernah menginginkan pujian atau penghargaan, ia tahu bahwa apa yang telah dilakukannya memberi dampak besar. Di desa yang dulu sepi dan terlupakan, kini muncul sebuah gerakan baru, gerakan untuk hidup lebih baik, jauh dari pengaruh buruk perjudian online. Kakek mengamati dari jauh, duduk di kursi kayu di depan rumahnya, sambil menikmati udara segar pedesaan. Seorang ibu yang telah lama mengenal kakek datang mendekat, sambil membawa sekeranjang sayuran. Ia tersenyum tulus, matanya berbinar. "Kakek," katanya, "terima kasih. Kami semua sangat berterima kasih. Anak-anak muda sekarang lebih disiplin, lebih rajin bekerja, dan tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang merugikan lagi. Desa kita kembali hidup. Semua ini berkat perjuangan kakek." Kakek hanya mengangguk dengan bijaksana. "Saya hanya melakukan apa yang seharusnya saya lakukan, Bu. Setiap langkah yang kita ambil untuk kebaikan akan membuahkan hasilnya. Kita tidak bisa melawan semua keburukan sendirian, tetapi jika kita bersama, kita bisa menghadapinya." Beberapa minggu berlalu, dan desa tempat kakek tinggal kembali seperti dulu, tenang, damai, dan penuh dengan keceriaan. Anak-anak muda yang semula terjerumus dalam kegelapan kini kembali bekerja dengan penuh semangat. Beberapa dari mereka bahkan mulai membuka usaha kecil-kecilan, menghidupi diri dengan cara yang lebih jujur dan bertanggung jawab. Dan di sana, di tengah-tengah semua perubahan itu, kakek merasa puas. Ia tahu bahwa meskipun penangkapannya terhadap bos besar judi online adalah sebuah kemenangan besar, yang lebih penting adalah dampak jangka panjang yang ditinggalkannya. Sebuah desa yang lebih sadar akan bahaya perjudian, dan generasi muda yang kembali menemukan jalan yang benar. Kakek terus melangkah dengan ringan, tangan kanannya menggenggam tongkat yang menemani perjalanannya selama bertahun-tahun. Seperti biasa, ia kembali ke rumah, menatap matahari yang tenggelam perlahan di balik bukit, dengan hati yang tenang. Ia tahu bahwa perjuangannya belum selesai, tetapi untuk saat ini, ia merasa bahwa dunia di sekitarnya telah sedikit lebih baik. Alhamdulillah, begitulah kisah kita hari ini. Semoga cerita ini dapat memberi inspirasi dan hikmah bagi kita semua. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini dengan menekan tombol like jika kalian menyukai konten ini. Dan pastikan juga kalian subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.